Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Febri Fani MPD. Tempat saya mengajar adalah SMA Negeri 1 Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, guru harus mampu menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik murid. Mulai dari generasi milenial, generasi Z, bahkan sekarang sudah muncul generasi alfa. Selain dari itu, guru harus mampu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi melalui pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak guru yang mengajar secara konvensional dengan metode ceramah sehingga membuat murid menjadi jenuh dan bosan di dalam kelas. Masih banyak guru yang tidak semangat untuk belajar dan membuat inovasi dalam pembelajaran dan mengembangkan diri di bidang teknologi. Masih banyak guru matematika yang belum bisa menggunakan kalkulator saintifik, aplikasi Classpadt.net, dan Canva AI dalam proses pembelajaran. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kubung kurang lebih sudah 11 tahun. Kondisi geografis sekolah kami sangat rentan dengan banjir karena terletak di tepi sungai Batang Lembang. Hampir setiap tahun sekolah kami selalu dilanda banjir dan membuat sarana-prasarana di sekolah cepat rusak. Tapi hal tersebut tidak membuat kami patah semangat untuk belajar dan terus mengembangkan diri, bahkan membuat kami menjadi lebih kuat dan tangguh menghadapi berbagai masalah. Pasca banjir, kami laksanakan guru bersama melibatkan seluruh warga sekolah membersihkan ruangan kelas, kantor, dan lokasi yang terkena banjir. Tim damkar Kabupaten Solok pun ikut serta membantu kami dan hari berikutnya kami sudah belajar normal kembali. Jarak antara sekolah dan rumah saya kurang lebih 2 km dan saya berangkat dengan menggunakan ojek sepeda motor. Tantangan yang dihadapi adalah kondisi murid yang sangat heterogen. Guru harus mampu merancang dan menciptakan pembelajaran sesuai dengan kondisi murid, sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Tantangan yang lainnya adalah murid harus mampu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan materi pelajaran ke dalam masalah kontekstual. Sedangkan tantangan yang lainnya adalah guru dan murid harus mampu memanfaatkan digitalisasi dengan menggunakan kalkulator saintifik, aplikasi Classpadt.net, dan Canva AI. Memanfaatkan lingkungan pembelajaran secara maksimal, penempatan strategi pembelajaran yang tepat, dan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain. Pak Inal, kelas 10 akan mempelajari tentang materi fungsi eksponen, yaitu tentang bakteri. Menurut Pak Inal, bagaimana cara pembelahan bakteri itu? Nah, cara pembelahan bakteri itu dilakukan secara pembelahan biner. Nah, pembelahan biner itu dari 1 menjadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan begitu seterusnya sampai populasinya sangat banyak sekali. Berarti memang adanya konsep fungsi eksponen di sana ya Pak Inal. Mungkin nanti siswa kami dari kelas 10 nanti akan menemui Pak Inal itu. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Inal. Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 10-1. Nah, untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, marilah kita melaksanakan kegiatan bermasyarakat, yaitu membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kelas kita. Silahkan. Baik anak-anak Ibu, semuanya kita berdoa. Silahkan Demus pimpin doanya. Delia Putri. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita ingatkan dulu kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat dulu ya. Silakan siapa yang mau membacakan ke depan? Okta. Oke, silakan Okta, bacakan kesepakatan kelas kita. Silakan. Sikap dan perilaku negatif, siap menerima konsekuensi jika melanggar kesepakatan. Baik anak-anak Ibu, pada hari ini materi kita adalah fungsi eksponen dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini Ibu akan menunjukkan kasus aplikasi dari fungsi eksponen. Tolong kalian perhatikan ke depan. Di sini ada sebuah kasus, yaitu seseorang membawa virus dan menular 3 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, setiap orang menulari 3 orang yang lainnya lagi. Nah, sekarang untuk pertanyaan pertama. Menurut kamu, berapa orang yang akan tertular pada setiap fase selanjutnya? Silakan, ada yang tahu? Ya, berapa? Ya, bagus sekali. Kita akan belajar secara kelompok. Jadi kita kemarin sudah membagi kelompoknya dan kamu sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Dan ini LKPD-nya ya. Kelompok join, silakan diambil.
Baik anak-anak ibu, kita sudah melaksanakan diskusi kelompok. Kita akan masuk ke sesi berikutnya adalah presentasi kelompok. Ayo kelompok siapa yang akan tampil duluan? Kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2. Jadi kita memasukkan fungsi X-nya adalah Saya ingin bertanya, apakah grafik fungsi tersebut pernah memotong sumbu X? baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Joang. Tidak akan pernah, tetapi grafiknya hanya mendekati sumbu X. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita mengerjakan latihan individu. Jadi latihan individu ini kita menggunakan Canva AI. Ya. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita di siang hari ini. Siapa yang dapat menyampaikan apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silahkan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah grafik fungsi eksponen terbagi menjadi dua, yaitu grafik pertumbuhan yang signifikannya naik dan grafik peluruhan yang signifikannya turun. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, kita sudah sampai pada tahap kesimpulan. Berarti pembelajaran kita sudah selesai. Ibu akan melakukan refleksi. Bagaimana perasaan kamu selama proses pembelajaran hari ini? Seru ya. Selain dari itu? Alhamdulillah. Kita berikan aplaus buat kita bersama. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya tentang kaitannya pembelahan bakteri dengan fungsi eksponen. Nah, baik, pembelahan bakteri dengan fungsi eksponen itu sangat berkaitan erat. Kenapa demikian? Karena pada pembelahan bakteri itu dimulai dari satu itu nanti akan berkembang menjadi 2. Dari 2 dia akan menjadi 4 dan 4 menjadi 8. Begitu seterusnya sesuai dengan aturan yang sudah ada. Jadi dia kalau diibaratkan dia seperti segitiga, dia selalu berkembang dan terus berkembang. Begitu untuk pembelahan bakteri. Oh, baiklah Pak, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Setelah dilaksanakan pembelajaran, dampak dari langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilakukan adalah dengan pemanfaatan kalkulator saintifik, aplikasi Classpath.net dan Canva AI pada materi fungsi eksponensial mampu meningkatkan aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Selain dari itu juga mampu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi murid serta kemampuan pemanfaatan AI murid di dalam proses pembelajaran. Pembelajaran pun menjadi sangat efektif sehingga mampu meningkatkan kemampuan penerapan kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi murid. Dampak dari pembelajaran yang telah beliau lakukan luar biasa. Anak-anak kami menjadi lebih gemar belajar, meningkat literasi dan numerasinya, serta kebiasaan baik pun bisa dilakukan oleh siswa kami. Terkait praktik pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Febrifani di mana penghormatan kalkulator saintifik, Classpath.net dan Canva AI dalam meningkatkan aktivitas pembelajaran, saya melihat bahwa ini memberikan dampak positif di mana aktivitas pembelajaran memang menjadi lebih hidup. Untuk meningkatkan aktivitas murid dalam proses pembelajaran. Nah, dampak ini dapat kita lihat dari 4 dimensi profil lulusan yang dilakukan. Yang pertama adalah penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan juga komunikasi antar murid. Karena kita bisa menggunakan kalkulator saintifik dan aplikasi Classpath.net dan Canva AI. Semoga pada pelajaran berikutnya akan lebih menyenangkan lagi. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Dengan memanfaatkan kalkulator saintifik, aplikasi Classpath.net dan Canva AI pada materi fungsi eksponensial mampu meningkatkan aktivitas pembelajaran murid di dalam kelas. Selain itu, terintegrasinya pembelajaran mendalam melalui strategi problem-based learning. 3 dari 7 kebiasaan hidup anak Indonesia hebat sudah terlihat, yaitu bermasyarakat, gemar belajar, dan berolahraga. Selain itu juga mampu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi dengan menggunakan kalkulator saintifik, aplikasi Classpath.net dan Canva AI. Bapak dan Ibu guru hebat, semoga video ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih.